Pasca kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya dengan keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden. Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya. Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subarjo, Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil yang akan membicarakan bentuk departemen, bukan personalianya. Hasil panitia kecil dibahas dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Tanggal 19 Agustus, Soekarno-Hatta, Sartono, Suwirjo, Otista, Sutarjo, dan Subarjo berkumpul di Gambir untuk membahas seorang yang akan dipilih di Komite Nasional Indonesia Pusat (KINP). KNIP adalah lembaga sementara yang bertugas membantu Presiden sebelum MPR dan DPR hasil pemilu terbentuk. Pemerintahan Republik Indonesia yang baru. Kabinet Presidensial mulai bertugas 31 Agustus 1945. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Jepang meluncurkan senjata mereka dan membubarkan PETA dan HiHo. Banyak anggota kelompok ini yang belum mendengar tentang kemerdekaan. Lalu tanggal 23 Agustus, Soekarno mengirim pesan radio pertama ke seluruh negeri. BKR, Angkatan Bersenjata Indonesia yang pertama, memulai dibentuk dari bekas anggota PETA dan HiHo. Beberapa hari sebelumnya, beberapa batalion PETA telah diberitahu untuk membubarkan diri. Sidang panitia kecil tanggal 19 Agustus 1945 mengusulkan pembentukan 13 kementerian yang dibacakan oleh Mr. Ahmad Subarjo. Pembahasan mengenai pertahanan negara dipimpin oleh Otto Iskandardinata yang mengusulkan rencana pembelaan negara dari BPUPKI yang mengandung unsur politik perang tidak dapat diterima. Tentara PETA di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan karena bentukan Jepang. Sidang mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk ketetraan yang kuat. Sidang menerima usaha kepolisian diserahkan dalam Departemen Dalam Negeri. Presiden menunjukkan Abdul Qadir, Kasman Singodimejo, dan Otto Iskandardinata menjadi panitia untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian. Kondisi sekutu. Sesuai dengan perjanjian Wina tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini didudukan Jepang pada pemilik kolonialnya masing-masing. Bila Jepang berhasil diusir dari daerah kedudukannya, menunjuk sekutu sebagai pihak yang menentangkan Perang Dunia II. Lord Maude sebagai komandan tertinggi sekutu di Asia Tenggara adalah orang yang diserahi tanggung jawab kekuasaan atas Samudra dan Jawa. Tentara Australia diberikan tanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian luar. Pada tanggal 23 Agustus 1945, tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara sekutu tiba di Jakarta. Ia didampingi oleh Dr. Carles van der Plas, wakil Belanda pada sekutu. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi oleh NICA, Netherlands India Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mook, arsitek perjanjian Lingkar de Jati pada agresi militer Belanda II. Dampak kependudukan Jepang. Keuntungan. A. Kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi birokrat. B. Indonesia dijadikan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. C. Status sosial
pribumi mengalami kenaikan. D. Kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan atau sekolah. E. Berdirinya peta bagi para pemuda memperoleh pendidikan militer dan penanaman jiwa nasionalis. Kerugian. Semua organisasi politik dilarang untuk beraktivitas. Sengsaraan rakyat karena adanya Romusa. Kontrol media cetak dan elektronik amat kuat. Alam Indonesia dieksploitasi besar-besaran. Banyak pejuang yang dihukum mati. Pemerintahan amat kejam karena berbau fasis. Banyak wanita Indonesia yang dijadikan Jogunianfu.